Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. 1, 2, 3. Sudah siap untuk melanjutkan pelajaran PPKN Bab 7. Pembelajaran wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu mari kita subscribe terlebih dahulu. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai konsep wawasan Nusantara adalah sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. 1. Kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan. Kedua, fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan, bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Kepentingan itu tetap dihormati dan diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Aspek Trigatra Wawasan Nusantara, letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak pada 60-11 ls, 95 bt sampai 141 bt. Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman terhadap pertahanan nasional. Keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas yaitu asas maksimal, asas lestari, asas berdaya asing. Aspek Pancagatra Wawasan Nusantara. 1. Ideologi. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. 2. Politik. Politik merupakan upacara mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya dan 5. Pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman dan acuan. Implementasi wawasan Nusantara tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Sekian penjelasan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apapun yang Ibu Hana bagikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai bertemu kembali di postingan dan informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.